lama dia akan Ya, ini gue nyalain. Gue pakai apa ya? Screen aja lah ya langsung. Iya, langsung boleh. Nah, jadi yang pertama, karena Coco udah ada logo, jadi saya tidak bikin logo baru. Iya, Jadi gue cuma negesin apa namanya yang udah ada aja. Ini kalau gue full screen kelihatan nggak sih, Cok? kelihatan, kelihatan. Oke. Nah, ini biasanya orang nyebutnya GSM, GSM oke. Graphic Standards Manual. Ini Graphic tujuannya Standard. buat kalau nanti ketemu, misalnya ke depannya Coco mau ada tim internal, atau Coco ketemu orang yang udah pengalaman buat ngurus sosmed, terus misalnya mau pakai agency, nah mereka kan biar nggak usah ntar mereka nanya fontnya pakai apa lah, ukurannya gimana lah, apanya segala macem lah. Nah Oke ini nih. ini tujuannya buat itu. Nah, ntar ini gimana next ya? Kalau nggak bisa next, harus pakai ini aja lah. Gimana nextnya, help? Oh, Ke sorry. bawah. Oh, iya. Ini logonya. Heeh, Ini color palette. Jadi heeh. nanti warnanya untuk di brandingnya cuma ada ini, black sama candy Oke. corn. Ini kode hexnya, Oke. ini kode siam wiki-nya, ini pentennya. Pentennya Si sebenarnya eh, penten ya itu gimana? jadi biasanya kan kebagi dua ya, ada digital, ada print. Kalau kita mau Ada ngomongin produk untuk color kebutuhan warna, untuk digital terus? tuh kita pakainya antara hex code atau CMYK atau RGB. Oh, nama kode. Kodenya, jadi kuningnya nggak mungkin beda. Nah, pentennya buat apa? Penten ini standar industri untuk barang-barang yang di aplikasi di lapangannya untuk print jadinya. Misalnya, Coco mau bikin baju, Hmm. bikin kaos, Resil Home. Hmm. Nah, Hmm. biasanya untuk milih dye stuff-nya, untuk milih warnanya catnya mereka, mereka pakai patokannya Pantone. Penten ini. Ya, Oke. Pantone tuh ada bukunya sendiri. Terus buat cat cat ini juga, cat rumah, cat apa segala macam, patokannya tetap Hmm. ada Pantone-nya. Nah, jadi kalau Oke, misalnya siap. Coco mau nyamain semuanya, pakainya ini. Oke. Tuh. Nah, ini section one-nya. Ini typeface. Ini fontnya yang Coco pakai kan Lex Spartan. Iya, betul, Ya, betul. ini typeface utamanya lah pokoknya. Jadi Hmm. setiap kalau bikin konten apapun, bikin branding apapun, typeface utamanya harus ini. Ini Lex gue Spartan tambahin, harus. ya Lex Spartan. Gue tambahin supporting typeface Open Sans. Gue ambil yang ada di Canva aja supaya Coco juga gampang kalau mau bikin-bikin atau apa. Oh iya. Ini apanya supporting typeface? Oh, Ini bawahnya Open ya. Sans. Iya, kalau Coco mau bikin ini kan tulisan, misalnya mau bikin tulisan, mau bikin artikel buat website segala macem, Hmm. kan nggak mungkin cuma Kan beda. satu doang. Iya, Nah, iya, iya. Baik, ini baik, baik. Open Sans. Ini Jadi semua yang jadi misalnya judulnya pakai Lex Spartan, benar banget. paragrafnya pakai Open Sans gitu Ya, ya. body text sama paragraf pakai Open Sans. Iya, body text. Heeh. Oke, siap, siap. Nah, ini yang gue pakai di PDF ini pun semua hanya pakai font yang gue taruh di sini. Cuma Lex Spartan sama Open Sans. Gimana gimana Fit? Gimana? Semua yang gue Oh, pakai ini di PDF PDF ini, ini. mm-mm. Oh iya. Iya. Jadi Oke, oke, kelihatan. paham. Ini gue tulis pun pakai Open Sans. Oh, oke. Pokoknya Open Sans-nya gampang dibaca, nyambung kalau Iya. cocok pakai sama ini masih Dan nyambung. punya gua mungkin boleh tambahin dikit kali Fit ya. Maksudnya yang Lex Mm-mm. Spartan itu harus caps lock. Boleh. Kalau Iya, memang harus. kalau cocok mau caps lock, mau harus caps lock boleh. Soalnya Maksudnya ada di sini. beberapa case di mana konten sosmed gue pakai Lex Spartan dan gak gue caps lock. Karena kebutuhannya akan lebih bagus terlihat kalau nggak di caps lock. Oh, Untuk emang konten lu pakai sosmed Lex aja. Spartan juga? Kenapa? Lu pakai Lex Spartan juga? Semua semua gue pakein typeface yang sama, warna yang sama. Enggak di itu lu di usaha lu yang Oh itu apa? enggak. Nanti kontennya cocok. Oh, Kan gue udah bikin template-template. oh iya iya makasih. Oke, terus terus. Hmm. Nah, ini supporting typeface yang tadi udah. Nah, ini Mm-mm. minimum size. Jadi kalau misalnya bikin logo,
Apalagi Oh logonya ya, kayak Resil Home gini, yang maksudnya dari oh, jauh tuh kadang nggak kelihatan, terus kalau terlalu kecil nggak kelihatan. iya, Kalau mau naruh di digital apa tuh print, gue kasih minimum size-nya. Misalnya Coco kolaborasi sama brand apa, atau Coco mau bikin konten sosmed, atau di website lah hmm, buat di logo. hmm, Minimumnya adalah 70 pixel vertikal. Atas ke bawah 70 pixel. Segini. Karena hmm, kalau di resolusi HD, di resolusi 4K pun, mau di resolusi manapun, ini akan tetap kelihatan dengan jelas. Kalau Coco oke, lebih kecil dari ini, udah mulai hmm, nggak jelas nanti kalau itu resil home. oke, oke, ya, Termasuk kalau paham, print, Pak. misalnya bikin stiker atau Hmm, bikin apa gantungan kunci atau apa, minimumnya adalah 30 meter, 30 mil, 3 cm, 3 cm bentar. horizontal. Kalau yang di Canva gua yang di bagian logo itu pixelnya udah gede kan? Iya, nggak, ini gue ngomongin kalau Coco mau masukin logo Coco ke dalam sebuah konten atau ke dalam sebuah Oh artikel, gitu. atau Oke. misalnya Coco misalnya tiba-tiba iseng jadi sponsor acara apa gitu. Kan ada tuh sponsored by banyak tuh kecil-kecil kecil-kecil. Iya, iya. Yang kayak gitu Coco harus request minimum kita segini ya Pak. Kalau lebih kecil dari ini udah nggak reachable dari brandnya lagi karena udah nggak kelihatan, orang nggak akan ingat. Oh, Ini oke minimumnya. deh. Nah terus ini color guide. Ini ya ini sebenarnya udah tau lah. Nanti pokoknya orang harus pakai warna ini, nggak boleh diganti-ganti. Tapi gue Hmm. masih, menurut gue masih oke untuk kalau misalnya keadaannya nggak bisa colored version. Nah, Misalnya Coco harus print out yang kontrak lah atau apa yang mungkin nggak bisa pakai warna. Keadaannya iya. monokromnya masih bisa. Masih oke untuk, karena ada beberapa logo yang di kalau di monokrom eh, jauh banget kurang kurang bagus. Oh, Nah, ini logo missusnya. Jangan pakai warna lain, mau beda sedikit pun nggak boleh. Jangan jadi nggak ditambah-tambah. boleh. Iya, jadi appearance logonya harus konsisten. Jangan dibuat. Misalnya kan ada, pasti ada lah orang-orang iseng coba baru belajar desain, misalnya anak cowok, ah ini tambahin drop shadow ah biar kayak ada bayangan-bayangannya. Jangan, jangan please. Iya, nggak boleh. Konsisten, iya. Pokoknya logo jangan diganti warna, jangan diefek-efekin, jangan diapa-apain, jangan dialter dengan cara apapun gitu. Nah, ini gambaran typography guide-nya. Kalau cocok misal nulis paragraf, kurang lebih akan kayak gini. Ini Oh, judulnya, oke, ini body text-nya. Mau di website misalnya nanti, ini gue pakai Lexpartan 40, ini pakai OpenSense 13. Kurang lebih akan kayak gini. oke. Rasionya bisa dinaikin, diturunin. Udah. Sementara kalau guidelines gue pikir itu dulu, sisanya nanti dalam bentuk teks. Iya. Kalau guidelines buat sosmed nanti dalam bentuk teks. Nah, Siap, siap. terus ini gue Cakep. jelasin ini dulu. Nah, ini sebenarnya gue ngumpulin data yang waktu itu Coco bilang sebenarnya nggak perlu. Oh iya, ya nggak apa, bukan nggak Ya, perlu. eh Perlu untuk elu. iya, iya. Ini sebenarnya gue ngelihat ini aja udah punya gambaran. Oh, ya emang di situ kurang lebih lah, kurang kelasnya. Sebenarnya dari harga memang kebanyakan Coco jauh lebih murah sebenarnya. Marginnya Mm-mm. yang hijau-hijau lebih murah dari yang lain. Cuma ada beberapa yang kayak gini-gini. Tapi ini Ini susah yang mahal. confirmnya karena ada seller-seller aneh. Ini kan gua kaitin ke link semua nih. Itu kalau cocok Oh iya. linknya, sellernya tuh kadang seller-seller baru nggak jelas atau seller-seller yang nggak jelas bayar Ah, termasuk bentar, email apa yang enggak. merah, yang sebentar, sebentar. Yang apa, ini coklat apa apa sih? Iya, Merah ini. merah ya. Minus minus persen tuh maksudnya gua lebih mahal apa Lebih lebih murah? lebih mahal, cow. Yang hijau cocok lebih murah, positif Oh, bentar, gue marginnya. lebih mahal daripada Serpong Garden. Memang Serpong Garden gue memang lebih mahal, betul memang, Mm-mm. betul, Iya ya. betul. Ini kalau misalnya Kali ber- emang cocok butuh datanya lagi, gue bisa isiin cepat sebenarnya. Cuma kemarin gue lebih fokus ke sosmednya karena untuk gambaran market sebenarnya udah dapet dari gini doang gitu. Ya, Tapi ya. kalau memang Coco butuh, Coco pengen tahu gitu keadaan sekarang kayak apa, ini tetap gue share ke Coco. Kalau Coco butuh isi pun bisa gitu. Ini kan nanti gue share semua. Ini Baik, baik, terima notes, kasih. ini yang gue temuin beberapa lah. Kayak misalnya ini ada Dinda Apartemen Harian di Facebook. Di WLX tuh ada Bapak Iwan. Ini ada Rooms, ada Jendela 360. Eh, Travelio tuh Ini. punya add-on kayak gini untuk di website, bagus banget. Ya ini cuma sekedar Oh, gambaran. Ini biasanya, add-onnya apa ya? Bentar, mumpung gue mau lagi boleh. inget. Add-onnya apa sih dia? Dia tuh ada linen.
weekly cleaning, internet package. Weekly cleaning. Ya, linen with weekly cleaning. Oh, itu yang gue harus perlu Ya, sebenarnya, ini di weekly studio cleaning. apartemen. Ya, terus gue bakal share juga sih apa yang gue temuin dari Ada Rooms dan Jendela 360. Cuma mostly kenapa gue taruh di sini karena gue banyak konten juga yang gue benchmarknya dari mereka karena kontennya menurut gue konten paling bagus Ada Rooms. Karena setahu gue Oh agensi gitu. lumayan mahal. Kalau Keren Coco buka juga ya. Instagramnya bagus banget, rapih lah. Ada rooms ya. Berarti Iya, ini Ada Rooms. berarti patokan gua adalah ada rooms. Ada Rooms. Hampir semua konten gue secara level up Hmm. to ke mereka lah sebenarnya. Tapi balik lagi kalau kalau konten tuh memang harusnya sebenarnya memang bener-bener ada orang yang khusus tiap mikirin bikin konten apa gitu-gitu. Tapi ini gue bantu Hmm. bikinin pilarnya dulu. Nah, Oke. ini namanya konten pilar. Jadi Konten pilar. Oke. kalau kita ngomongin sosmed kan sebenarnya kebagi dua kurang lebihnya sebenarnya yang satu organik yang kita nggak keluar duit Hmm. hasilnya ngurusin semua sendiri yang satu yang ya biasa paid paid ads. Kalau yang Oke, yang organik, bayar-bayar iklan. yang ads, benar. Ya. Kalau yang Terus? organik, tujuannya kan lumayan berbeda ya dengan yang ads. Kalau kita ngomongin organik, sebenarnya funnelingnya jauh lebih panjang dibanding funnelingnya kalau ads. Kalau ads tuh langsung tuh, kita bener-bener mau naruh apa di ads, berharapnya tuh langsung ke sales pokoknya. Funnelingnya cepat banget langsung ke Iya. sales. Iya, betul Nah, betul kalau betul. organik rada panjang, dia masuk dari awareness, dia masuk dari engagement dulu, baru orang mulai consideration, terus baru orang mulai kayak oh iya kayaknya ini oke, terus baru istilahnya menurut gua pribadi sih sosmed organik tujuannya untuk lebih ke branding aja sih. Satu branding, kedua Iya, eh, kalau update terus kan orang jadi kayak oh iya nih ini hidup nih aktif, perusahaannya nih. hidup, ke-remind terus. Dan kadang kalau Oke. emang pinter bikin kontennya, apalagi TikTok dan Reels ya, bisa viral tiba-tiba sebenarnya. Gampang banget buat Tapi viral, kayaknya apalagi di gua mah TikTok. nggak butuh sampai harus viral sih. Mm-mm. Soalnya kan kalau udah diisi nggak bisa diisi lagi. Jadi ya udah kayak Bener-bener, makanya. iya. Gue juga nggak masukin konten TikTok apa segala macam nggak, karena gue pikir, aduh lumayan lumayan beda tujuannya. Dan TikTok udah dunia yang sangat berbeda jauh Beda dari banget. Instagram. Iya, Nah, iya. jadi gue bikinin sebenarnya main pilarnya ada tiga. Baik, Ini apa objektifnya, tuh ada objektif objektifnya? engagement, satu awareness. Awareness ya objektifnya adalah berarti ketika kita bikin konten ini kita mengharapkan orang lebih banyak views ke eh, sosial media kita. Engagement berarti kita mengharapkan ya like, comment dan share Bentar-bentar. konten-konten. Yang pertama tadi yang lu jelasin pertama yang mana? Edukatif. Yang mana? Yang ini awareness Awareness. dari objektif dulu. Objektifnya ada Oh ya, awareness, yang ada bawah. engagement. Yes. Lu bahas awareness dulu tadi. Ya, Oke, karena awareness. secara funneling sebenarnya awareness dulu. Kalau kita Jadi lihat funneling marketingnya. ya, Ya, product knowledge dulu ya berarti kita. iya. Jadi di sebenarnya awareness sama engagement main pillarsnya kurang lebihnya bakal itu aja. Makanya ini gue pilih hanya tiga, jangan banyak-banyak karena nanti orang tambah bingung mau bikin konten tuh bingung. Oh iya iya Nah, iya yang iya. engagement dulu dari paling atas, engagement konten ini basically tujuannya engagement kita nyari komen, kita nyari share, kita nyari like. Oke. Jadi yang pertama ini ada nama subpillars. Subpillars ini Mm-mm. adalah istilahnya gue bisa bilang judul kontennya. Kayak kalau di Oke. TV tuh ini programnya. Mhm. Kalau konten examples itu lebih ke di dalam program itu hari ini acaranya apa, artisnya siapa, kayak gitu. Oh, oke oke oke. Jadi lebih ini lebih praktikal, bener-bener copy paste ini judulnya. Nah, subpillar satu Resil Home Quiz. Basically ini kalau Coco mau spending, misalnya mau nyari engagement tambahan, Coco mau spending Heeh. ya 100.000, 200.000 misalnya. Untuk Oh, nyari oke. komen, nyari share, nyari followers lebih cepat. Paling Biasanya kayak kayak gue gini punya kerjanya gampang. hiasan-hiasan kecil misalnya kayak meteran resil home. Yuk dapatkan gratis meteran resil home dengan Bener, menjawab ini. ya hadiahnya bebas, berhadiah. Cuma kalau dari Iya. pengamatan gue orang paling gampang selalu digital udah paling seneng atau diskon pemesanan juga boleh.
kalau emang cocok. Di Cuma diskon event pemesanan nih, pemesanan. Oh, eh diskon. iya, cuma diskon rada susah karena cocok kan mainnya kamar kosong doang kan yang disewain. Kan nggak Ya mungkin. sulit. Belum Iya tentu beda, orang buka daerahnya cocok. bener, bener. Lebih mungkin ke saldo digital dan ya kayak cocok merchandising atau apa. Cuma paling cepet saldo digital udah di mana-mana. Anjir, terlalu OVO dan jahat sih kalau macam-macam ya. Iya. saldo. Ini Enggak, Resilience nanti gue Quiz. punya merchandise. Yang kedua testimonial penyewa. Testimonial penyewa ini bisa eh, lebih ke yang cocok udah ada diisi. Mungkin beberapa dari mereka bisa ditanya-tanyain untuk ngasih testimoni. Sebenarnya kurang lebih kayak gitu. Oke. Yang ketiga, engagement content Q&A. Q&A-nya tentang apa? Ini sebenarnya bebas tentang apa, Cow. Cuma karena brandingnya Resil Home, menurut gua lebih enak seputar properti dan investasi. Akan lebih Investasi itu masuk. maksudnya apa ya? Investasi Hmm, saham nanti gua gitu. kasih lihat contoh kontennya ya. Oh ya, boleh, Saya boleh, contoh boleh. kontennya. Ini kurang lebih gambarannya dulu. Nanti gue detailin kok. Nah, ini konten Oke. examples-nya. Untuk Resil Home Quiz, misalnya, sebutkan 3 alasan kenapa kamu pilih Resil Home. Nah, nanti jawabannya dicari nih yang paling menarik, yang apa diacak segala macam. Atau konten examples lain ada misalnya main TTS atau main tebak huruf atau apapun itulah kreatif-kreatifnya orang sebenarnya. Menurut gua ini Oke. nyolong aja, nyolong konten orang. Sosmed itu intinya nyolong Maksudnya konten terus dirubah. wajir. Gak ada. Jadi kayak Agency itu print isinya gitu screen. doang, iya. Agency Anjir, itu isinya jahat gitu juga doang. ya. Nah, ini testimonial penyewa, misalnya judulnya, yuk dengerin kata mereka yang udah jadi sobat resil, gitu. Terus, oh sorry, gue kelupaan di atas ini gue taruh persona. Jadi, Persona ya apa tuh? persona tuh lebih ke admin sosmed atau branding kita. Itu kan ada orangnya yang akan balesin cara kita nyampein pesan di dalam Oh, konten. iya, Nggak boleh betul misalnya, banget. misalnya Coco balesnya ramah atau apa segala macem. Terus misalnya ntar ada admin Coco atau admin sosmed Coco bikin Di konten BT. kayak formal banget malah selamat siang Bapak Ibu. Oh iya. Ini kan jadi beda Oh iya, personanya. jadi aneh. Oh iya, Kalau di benar sini benar benar gua benar. kasih personanya lebih ke cheerful, energetic, casual. Misalnya, Ya betul banget sih. Kita halo emang Kak, gitu ayo sih langsung aja casual. WA kita di gini 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 gini. Wah, bisa banget Kak. Iya, betul banget. DM-nya gitu. Kenapa? Karena Iya, ini akan lebih gampang diterima sama Gen Z dan millennials. Karena iya sebenarnya betul betul. penyewaan apartemen marketnya itu. Memang iya, orang tua nggak mau Heeh, sewa dia. beda gitu. Jadi kita nggak pakai formal, kita nggak pakai sopan banget Iya, dengan baku banget nggak. Kita pakai betul cheerful banget. dan ini nanti Iya, kesampaian iya. di semua konten sampai copywritingnya harus Hmm, konsisten dengan persona ini maksudnya. Balas oke, DM-nya segala oke, macamnya gitulah. Nah, oke. terus masuk ke edukatif konten. Edukatif Edukatif. konten tuh ada yang satu macam-macam masalah atau concerns yang dirasakan generasi Gen Z atau millennials. Hmm. Contoh misalnya bikin konten pasangan baru menikah mendingan ngekos apa sewa apartemen ya. Nah, nanti dibahas tuh di dalam tulisan-tulisannya. Kalau ngekos tuh nanti kamu harus gini gini gini. Kalau sewa apartemen bisa Capek gini banget. gini 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 gitu. Terus judul Bisa sih kedua harusnya. misalnya alasan Gen Z cocok tinggal di apartemen sama. Konsepnya sama sebenarnya. Oh iya. Nah, ini konten-konten edukatif yang eh, mungkin seminggu sekali selipin satu gitu. Oh, seminggu sekali. Nah, kalau sebenarnya kalau Loh, jadwal kalau nanti yang gue bahas di berbeda sih. oh jadwal Jadwal beda-beda. Tapi posting nanti gue kasih normalnya. saran. Kenapa? Oh, ya itu yang mau gua tanya sih. Sebenarnya kayak normalnya tuh kita posting berapa kali sih? Kayak kalau sehari sekali tuh kan kayak capek banget. Nggak mungkin gitu. Tergantung tim cocok kuatnya gimana. Ada soalnya Oh misalnya gitu. kayak mostly eh, ada banyak agensi yang kalau agensi yang udah oke ya, maksudnya dengan rate standar lah. Agensi rate standar kan per bulan 10 sampai 15 juta. Itu posting tiap hari. Terus Ada yang gila juga kayak eh yang dikerjain beberapa yang dikerjain sama Oswit itu sehari 8 kali post. Sehari tuh 8 kali bikin konten kayak gini. Itu oh mungkin yang bayarannya Cineplex itu. ya itu kalau udah nyampe ke 40-50 jutaan per bulan mungkin ekspektasinya bikin kontennya kayak gitu. Perusahaan-perusahaan besar lah. Sehari 8 kali. Iya. Jadi ini pasangan baru menikah mendingan sewa kos apartemen. Cocok bikin 8 beda semua kayak gitu tiap hari. Dengan judul yang beda. Capek banget ya Ya itu kepalanya agensi. sebenarnya. Makanya mahal memang. Agensi mahal. At least bisa 10 juta plus.
paling murah 10 juta per bulan. Nggak, sebentar gini. Apa ya? Jadi kalau gua lebih baik seminggu sekali aja cukup kali ya. Menurut gua jangan sekali coy, Nah, seminggu posting 3 kali, story harus tiap hari. Story nggak bisa, story seminggu. story mungkin seminggu sehari mungkin 2 kali 3 kali harus story. Gila, nggak mungkin, kita tuh kegiatannya tuh sangat lambat tau nggak? Iya coy, Nunggu tapi storynya kan template. Yang penting cocok posting konsisten. posting apa? Banyak coy, postnya di highlight lagi aja, dikeluarin lagi, dikeluarin lagi, dikeluarin lagi. Itu Oh, aja sebenarnya yang diputar-putar dikeluarin. Iya doang. bener, nggak harus konten baru coy. Oh, bisa kalau Misalnya itu. gini, Berarti misalnya boleh. seminggu cocok bikin 3 konten kan. Heeh. Misalnya seminggu 3 timnya cocok. Ya udah, Hmm. itu 2 hari bagi aja 6. 2 hari ngestoryin konten satu itu, terus mungkin ngestoryin kontak eh, frequently asked questions, atau mungkin ngestoryin apa, ngestoryin cara pemesanan apa aja cuy. Oh, Kayak oh Coco iya ya. random produk resil Iya. itulah biasa lah. Coco kan update bangunan kan juga random. Iya, Gitu, yang kayak kayak gitu penting cuy. hidup. Yang penting hidup bener. Kalau konten postingnya atau reelsnya seminggu 3 kali aja itu menurut gue udah oke, udah cukup. Minggu 2 kali aja lah nanti kalau Boleh, itu. terserah. Sebenarnya terserah kalau itu cuy. Kuatnya timnya pelan-pelan kan. Iya, soalnya kita Mm-mm. kan operasional dulu nih yang kita ituin. Ya walaupun ini penting banget sih emang. Iya, nggak apa-apa kalau itu terserah timnya cuy. Kalau Iya, gue cuma istilahnya kan bikinin template dan macam-macam yang iya, ngarahin iya, gitu. nggak apa-apa. Oke, terus gimana Terus Fit? Apa yang lagi? kedua tuh ada subpillersnya tips seputar investasi properti lifestyle. Apapun itu. Investasi bisa, Ah, properti bisa, lifestyle bisa. Misalnya, tips pilih apartemen oke. buat kamu yang pemula. Ini Ah, juga konten-konten gampang viral. Tips atur keuangan untuk kamu yang baru kerja. Ini gampang banget viral. Karena oh. konten-konten finance tuh lagi banget dicari manusia-manusia Gen Z itulah. Makanya kenapa Iya, iya. si jualan konten finance tuh laku banget. Handle Jualan uang lah, ludah. apa gitu-gitulah. Tapi ini nanti juga gue bahas. Ini beberapa udah gue kasih template-nya kok. Gue kasih contoh postnya langsung. Oke. Nah, yang kedua, yang ketiga masuk ke product knowledge. Nah, ini lebih ke awareness. Yang pertama, tangkapan kegiatan harian suasana di Resil Home. Resil Home XXX ini maksudnya Resil Home di mana gitu ya, misalnya kamar mana. Ya, oke. Nama kontennya seharian di Resil Home Tokyo Riverside misalnya. A day in Oh, Tokyo Riverside. Nah, ini gue tulisin sebagai detailsnya. Ini ini ada bentuknya ya. Misalnya jadi posting ini bentuknya nanti di highlights dan di reels. Posting ini bentuknya sebagai post. Posting ini bentuknya sebagai post. Posting ini bentuknya sebagai reels. Dan udah gue bikinin template juga. Jadi hah? Bukannya bebas semua? Gua mau mau jadiin reels, mau jadiin karena ada post. beberapa yang gue konsepin memang untuk reels dan untuk post. Dari berbagai sisi sih Jadi kenapa yang kayak mana gitu. yang reels? Mana Ada cuy, ini lihatnya gue dari mana? tandain semua. Nih contoh yang ini nih, seharian a day in Resil Home Tokyo Riverside deh biasanya ya. Tahu itu reels dia mana? Ini gue tandain reels. Gue ijoin reels sama highlight. Oh alah, baru lihat, Gue sorry. centang doang. Heeh. Oh iya, 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 Jadi iya, baru kalau ini nggak paham. usah dibikin sebagai post, ini dibikin sebagai Nggak reels. boleh, Iya, nggak perlu post. Ini bagusan reels. nggak cocok. Nggak cocok. Oh, thank Nah, you, thank you, thank you. Oh, jadi ini enak. ini Iya, iya, iya. gue sebenarnya udah ada bayangan videonya juga. Ini tuh Hmm. basically Coco bikin yang mau di highlights adalah gimana rasanya kalau Coco tinggal di Tokyo Riverside. Intinya itu. Highlightsnya adalah Oh, misalnya ada orang bangun bangun nih misalnya dari kamar, bangun dari kasur, terus ke toilet, misalnya sikat gigi kita shoot. Terus fasilitas apartemen, misalnya dia turun ke kolam renang misalnya, atau nge-gym atau lari. Terus kegiatan dekat area, misalnya mampir ke minimart, menunjukkan kalau ada minimart di dekat situ. Terus GrabFood, oke. jadi syuting kalau dia lagi lapar, lagi kerja, pengen beli GrabFood, oh dekat situ area situ ada GrabFood apa yang enak, ada rekomendasi-rekomendasi gitulah. Oh, Jadi bagus itu nge-show ya. kalau kalau di Tokyo Riverside itu ada apa, atau how Hmm. it feels tinggal di situ lah istilahnya gitu. Intinya adalah kita cuma nge-shoot satu orang dalam 1 menit, yang nge-highlight semua bagian ini. Kamarnya, toiletnya, fasilitas apartemen, kegiatan dekat area, dan GrabFood-nya. Intinya itu. Kalau Gitu. misalnya gue pecah kayak dikit-dikit aja, jadi cuma 15 detik. Biar jadi lebih banyak itu postnya, bahannya. Hmm,
Kalau untuk yang ini, mendingan dibikin lebih panjang dikit sebenarnya. Yang Kalau mana yang itu khusus yang highlight ini ya, sama reel. iya, maksudnya untuk konten seharian di Resil Home Tokyo Riverside. Karena kalau udah judulnya gini, kalau cuma 10 detik, nggak lucu juga, orang nonton juga. Bentar-bentar. Ini tuh ini lu cuma nulis highlight, reel sama post. Tapi untuk semua buat story tuh boleh gitu. Boleh, cow. Makanya nggak ada Karena story. story tadi cuma di spam aja lah Iya, ya, story mah sampah-sampah. share aja. Ada konten Udah. baru nih guys. Nih, share. Hmm. Dan Oh, highlight oke sama oke. reels ini sama, cow. Highlights itu kan bentuknya vertikal juga. Highlights itu kan Oh, nanti masuk di dalam reels bisa langsung masuk dalam highlights. Postingan reels itu. Misalnya reelsnya Coco highlight pasang di story, kan langsung masuk highlights, cow. highlight Instagram kan? Iya, highlight Instagram yang bulat-bulat itu. Nanti itu kan gua aturin juga, cow, isinya apa aja. Ngambilnya dari Oh, reels. oh bisa ya dari Bisa, reels cow. masukin ke highlight ya? Heeh. Oh, Highlights kan video juga dan dia bentuknya vertikal kan. oke. Bukan Iya bukan iya bukan iya. kotak kayak post. Kalau Bukan post tuh kayak bentuknya kotak, YouTube. cow. Desainnya beda makanya. Gitu. Oh iya 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 betul betul betul. Heeh. Jadi ini Kalau interchangeable lah gitu. istilahnya. Oh iya iya paham. Nah, Oke. kalau yang kedua namanya pillarsnya Spotlight Resil Home gue namainnya. Resil Home Spotlight misalnya Resil Home Tokyo Riverside Peak 2. Ini yang nanti akan jadi foto kamar, furniturnya, detailnya, maksudnya kamar mandi segala macam dalam bentuk Hmm. post, dalam bentuk post. Ada harga segala macam, alamat gitu-gitulah. Kayak yang biasa Coco posting sekarang itu nanti berubah jadi Spotlight Resil Home namanya, yang di Instagram Oh, Coco oke. sekarang. Heeh, Nah, heeh. dia nanti nama kontennya ini dan ada template barunya. Yang ketiga itu namanya Oh, room tour. Room tour Tokyo Riverside Peak 2 misalnya. Ini mirip detail kamar, detail toilet, detail furniture tapi dalam bentuk reels, video. Cocok kan di konten ada video juga tuh, kayak jalan ada masuk ini. kamar. Sebenarnya video itu aja yang dipakai, cuma tinggal di copy paste ke template gua gitu doang. Oke, oke. Jadi jangan dalam satu posting ada video, ada foto. Kita bikin dua Iya. dua pilar sekalian, dua konten sekalian gitu. Nanti postingnya bisa berjejeran. Misalnya Coco mau nyemain Tokyo Riverside. Instagram kan tiga tuh, horizontal. Ada tiga, 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 tiga frame, tiga kotak Hmm, gitu kan. Yang Coco biasa bikin kan Instagram kan ada tiga konten sejajar tuh, hmm. sama semua. Nah itu bisa nanti tiga-tiganya ini isinya. Semuanya tentang Tokyo Riverside, tapi yang satu adalah A Day in Tokyo Riverside. Nanti di tengah Resilum Spotlight. Nanti konten ketiga Room Tour Tokyo Riverside gitu. Oh iya 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 Jadi cakep tentang sih. Tokyo Riverside aja mu di sini udah ada 4 konten nih gua sebenarnya. Oh, gila. Enggak, tapi Ini cuma tiga doang biar cakep ya. ya tapi 4 konten juga. Kalau masalah posting yang mana yang mau cocok kerjain duluan, yang mana yang kuat, yang mana yang enggak terserah cow. Kuat sekuat orangnya kalau gua. Tapi yang pasti template-nya sudah ada gitu. Beberapa mostly template-nya udah ada cow. Kebanyakan dari ini. Oke. Tapi kalau Coco mikir ah nih terlalu ribet lah, gua nggak usah dulu, nggak apa-apa juga. Ini yang keempat, apartemen infografik dan point of interest. Misalnya apartemen Tokyo Riverside Peak 2. Ini nanti adalah ngasih point of interest daerah situ. Misalnya jadi yang nanti gue kasih lihat contoh kontennya lebih jelas. Ini cuma post aja Oke. sebenarnya, 2 halaman. Halaman pertama tuh cuma foto apartemennya, alamat segala macam, harga sewa. Halaman kedua Ya. lebih ke 15 menit ke bandara, 10 menit ke sini, 5 menit ke sini, dekat sini ada wisata apa, lebih kayak gitu. Jadi yang di highlight adalah Ini area berupa sekitar itu. berupa gambar doang atau video nanti yang yang ini, yang postnya yang tadi kan ada dua. Kalau post tuh selalu gambar, cow. Kalau highlights baru video. Oh gitu. Walaupun Yes. post ini bisa bisa video loh gitu kan. Iya, tapi nanti masuknya di Reels pasti. Gue masukinnya di Reels. Side ininya sih lebih ke kayak ukurannya vertikal atau kotak. Jadi Gue intinya bikin kalau lu bilang di sini post berarti itu itu ya maksud foto gue adalah doang. iya foto doang, benar. Maksud gue foto doang. Oke, oke. Nah, terus nah ini udah pilar yang beda nih. Ini tuh pilar penawaran produk highlights melalui approach location area base. Nah, misalnya ini juga sering rame nih.
hunian resale home dengan lokasi paling strategis. Misalnya, Coco punya tempat kosong di mana gitu. Ya udah anggap aja itu strategis. Terus nanti diposting di dalamnya. Gitu ada beberapa. Terus misalnya ini Oh, kerja di daerah Jaksel, yuk cek hunian murah resale home yang satu ini. Dia nge-highlight lagi salah satu dari yang ada di sini misalnya gitu. Tapi entry-nya masuknya dari eh, approach-nya dari location base gitu. oh ya ya, ya. Bedanya cuma itu. Bahas bahas lokasi dulu, Iya, ujung-ujungnya bener. Baru jualan ujung-ujungnya pamor jualan hasil ke kamar home. itu juga sebenarnya. Beda approach aja. Oke. Kalau ini kan hard selling banget nih, Co. Bener-bener kayak ini nih Ya. pokoknya ini kamar gue kayak gini. Kalau ini tuh enggak. Hahaha. Ini lebih soft selling. Hmm. Nah, ini kalau ini menggolongkan produk bar area itu sebenarnya untuk highlights. Jadi nanti highlightsnya satu-satu bulat-bulat itu ada highlights tempat-tempat yang Jojo belum laku. Misalnya Tifolia belum laku. Nanti ada Resil Home Tifolia di satu 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 buletan. Sampingnya Resil Home apa, sampingnya Resil Home apa gitu. Jadi Terus nanti kalau udah laku, ya kalau udah laku dihapus ya highlightsnya. Pokoknya jadi unit kalau yang available selalu ada di highlights. oh Yang ya itu ya kita ya, jadi infokan di bio. highlight itu ya highlight di Instagram itu adalah fungsinya hanya untuk menampilkan yang belum laku. Yes, bener. Yang belum Jadi nggak laku, ada lagi yang lain-lain ya, nggak ada lagi bener. oh, Bener, Cow. story story apa nggak. Pokoknya Kecuali cuman misalnya Coco udah unit yang bikin, belum laku. terus tiba-tiba Hah? laku nih. Coco nggak hapus, sebenarnya tinggal Coco milih, kalau Coco mau hapus, berarti itu bener-bener jadi highlights ready stock doang. Kalau Coco nggak mau hapus, ya berarti jadi highlights branding gitu doang bedanya. Kalau itu gue balikin ke Coco, Tapi fungsinya bisa dua. nggak deh, fungsinya lebih enak itu aja yang tadi gue bilang. Ready stock kan berarti. Jadi kalau iya, kalau highlightnya kosong ya berarti udah laku semua. Iya, bener. Boleh. Hmm. Jadi nah isi highlightsnya cowok kenapa ini harus isinya tuh dari gabungan konten ini ya, dua reels ini Ya, sama post ya, ini. yang Itu penting tinggal pokoknya bahas Tokyo Riverside ya masukin bener masukin aja pilar-pilar semua ke tadi. highlights. Siap, Bener. siap. Jadi dia lihat highlights itu udah langsung dapat semua. Iya, oke. Nah, terus yang ini biasa ini konten harus ada sebenarnya FAQ sama cara pemesanan receipt home. Ini juga nanti akan di highlight dan akan ada di post. Gitu. Ini how to Eh, rent cara cara pemesanan ini kayaknya di highlight penting deh. Di memang highlight penting. Instagram. Makanya gue Ya bilang ada nanti gue di lihat lah highlights. mana yang Yes, itu kan bener. gampang. Cuma karena sekarang gue belum tahu cara pemesanan lewat apa aja, nanti istilahnya gue kasih ke Coco aja, Coco mau lewat apa ininya Iya, gimana. Cuma nanti yang ya. pasti lebih bagus kalau ada cara pemesanan gitu, atau at least ngasih tahu ke customer view-nya kalau kita pesan tuh kayak apa sih, ngobrol sama customer service-nya gitu at least Hmm, lah. oke. Nah, ini sebenarnya bisa juga konten ini juga bisa masuk ke YouTube, 4 konten ini juga bisa masuk website sebenarnya. Sebentar, sebentar, Bahan yang sebentar. sama. Empat. Oh iya, Jadi sekali iya, syuting, sekali iya. jadi konten itu bisa langsung masuk karena bentuknya video kan. Bisa masuk Oh YouTube, iya, iya. bisa masuk website. Karena website butuhnya 4 ini doang, karena 4 ini yang bener-bener hard selling. Oh iya, 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 iya. Iya, bener. Gitu, Co. Nah, terus Paham sih. Bagus sih. kontennya, Jelas sih kayaknya. nah ini Konten. kontennya. Gue bikin beberapa. Ini Canva Ini gue yang, ya? iya, ini Canva gue, nanti gue share ke tim. Ini Canva personal. Gue kan Ya, bisa, kenapa nggak pakai Canva gue? kan bisa dibikin juga, tinggal copy paste. Kemarin udah terlanjur, gue bikinnya soalnya sebelum Coco invite. Oh, Gue iya, punya iya, Canva iya. personal. Ya, ya bisa di Nah, copy paste. bisa tinggal copy paste ya. Ini yang Wah, tadi cakep. posting apartemen infografik dan point of interest. Nanti seperti ini contohnya. Hasil home, segala macam, ini Keren. harga, ini point of interest-nya. Ini nanti tinggal cocok Bener-bener ganti-ganti. banget. Keren, Fit. Ini untuk Gokil. hubungi kami gitu-gitu. Ini nanti gue jadiin template logo aja ya. Jadinya nanti anak-anak gue tinggal ganti-gantiin Ini emang ininya tinggal doang diganti-ganti, gambar. Cok. Ganti fotonya, ganti tulisannya ketik ulang, ganti harganya, ganti alamatnya, ganti berapa menit menuju mana. Tinggal gitu doang. Oke. Terus ini Nanti berarti dimasukin ke file iya, di sana. ini tips yang tadi gue bilang ada di tips misalnya nih, tips seputar investasi profesional. Ini salah satu Iya. contoh. Yang tadi. Tips atur keuangan untuk kamu yang baru kerja. Nah, ini gambarnya nanti boleh ganti-ganti. Backgroundnya cuma jangan ya. Hubungi kami. Habis itu yang hubungi nanti, Kak, duit saya segini, saya mau ini kira-kira gimana ya? Kagak, Nanti kagak. saya konsultan.
Ini nanti nih misalnya pernah nggak sih kamu ngerasa sering pakai pay later, uang habis terus, nggak pernah punya sisa, bingung. Bentar. Kalau konten yang kayak gini perlu emang dikasih hubungi kami. Eh semua halaman Soalnya gua kasih hubungi kami sebenarnya. Sebenarnya semua apakah halaman gua kasih hubungi kami. kayaknya agak salah deh, Fit. Kalau hubungi kami mungkin pas yang di hard selling deh. Kalau yang atau yang masih Boleh, soft kalau mau selling. dihilangin boleh. Soalnya biasanya kalau gue lihat ke semua konten orang selalu ada ininya. Apapun itu Oh mau gitu. di batas konten. Iya. Nanti boleh dicek di ini lain. Tapi kalau Coco Si merasa nggak ada. nyaman, ada Coco, ada semua. Istilah nomor tuh selalu di post semua di semua kontennya apapun itu. Oh gitu. Tapi kalau misalnya Ya Coco bu. nggak mau juga nggak apa-apa. Nah ini nanti Ya, ini belum gue isi karena yang ya salah. kalau gue bikin konten ini lumayan lama nih jadinya. Ya, 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 ngerti-ngerti. Nanti Kurang tinggal lebih di kayak gini. Ini atur ya, prioritas keuangan, catat semua pengeluaran, buat itu anggaran, doang. iya gitu-gitu. Ini tinggal diisi. Nah tips apa lagi nih? Nah ini di akhirnya nanti ada kayak gini. Ini namanya Nah, mancing engagement. hashtag gua tuh sebenarnya teman resil apa sobat resil atau apa? Oh gue nggak tahu. Ini boleh diganti Cok. Karena gue cuma bikin yang penting ada panggilan. Kalau udah ada ya ganti aja jadi sobat resil boleh Cok. Boleh kan tinggal ganti. Tahu Selesai. apa ya namanya? Boleh sobat resil bagus juga. Kalau emang Ya udah udah sobat secepat itu resil lah. boleh. Nah Tadi udah lu pertama juga sobat resil soal tadi. boleh Cok boleh. Tips apa lagi nih? Nah, ini nanti mancing engagement, mancing komen. Karena Instagram tuh cocok butuh komen, bukan like. Pokoknya sekali posting, semua orang harus suruh komen. Karyawan cocok. Komen itu yang mancing nanti bakal cepat muncul di ini orang. Oh gitu. Komen jauh lebih berguna. Apapun lah komennya, cuma komen emote, pokoknya banyakin komen. Gitu. Oke. Bentar, BTW ini mau habis, gue bikin ulang ya rumah ya. Ya, tapi di save dulu. Yoi. Apa mesti Apa nunggu, rekamannya? bentar gimana cara ini Enggak, rekam. dia kalau lu end live nanti recordnya langsung itu kok, langsung auto dia nge-save ke foldernya. Oh gitu. Ya, coba aja. Berarti ini gue tutup gitu aja berarti ya. Iya, tutup. Habis itu bikin lagi. Oke, bentar. Tinggal Coba. tulis End part dulu satu. berarti ya. Iya.